Assalamualaikum Kak Seto. Monggo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ke hutan nyari kayu cendana. Cakep. Buang langsung dibagiin. Ini rombongan lu dari mana mau kemana? Masuk sini mau ngapain? Cakep. Karena lu masih ayah pantun. Karena lu masih ayah pantun, ayah balas pakai pantun. Balas bang, pakai pantun. Pagi-pagi upacara. Cakep. Suasananya lagi adem. Cakep. Rombongan aneh lagi ada acara, tapi acaranya di dalam. Gua mau tahu nih, acara lu apaan emang? Lagi ada acara penyambutan tamu, Bang. Gua mau tahu siapa tamunya. Ini, Bang, tamunya juragan ayah, Bang. Waduh. Wah. Itu juragan lu artis yang terkenal itu ya? Iya, Bang. Yang masuk TV mulu kan itu? Iya, Bang, yang sering masuk ke TV-TV, Bang. Wah, itu mah idola gua. Bagus saling juga kalau kayak begini caranya. Ngapain kamu ngupin-ngupin? Lah, lu ngapa? Serah gua. Dia ngapain ini? Lalu kagak kenal gua. Lu siapa? Justin Bieber. Justin Bieber modelan kayak begini. Kurang dikit doang itu, Bang. Kurang banyak ini mah. Justin Bieber kalau kayak begini caranya. Udah, Bang, ini kan rombongan ayah mau masuk, Bang, ke dalam, Bang. Ada syaratnya nggak, Bang, buat masuk ke dalam, Bang? Bang, lu pikir masuk dalam caranya gitu doang? Emang harus kayak gimana lagi, Bang, cara masuk ke dalam? Bang, kalau omongan beli soto, sotonya pakai daging yang padat. Jangan mentang-mentang lu bawa kaseto, masuk sini juga harus pakai adat. Kalau emang masuk ke situ harus pakai adat, sebutin, Bang, apa aja adatnya? Lu mau tahu adatnya apa aja? Apa, Bang? Nih, lu adepin, gua punya jaware. Lu pikir lu doang, Bang, yang punya jawara? Mana jawara lu? Kasih lihat gue. Ini jawara ayah nih, Bang. Ini jawara lu. Iya, Bang. Sapu hidup dan jaware. Bang, ini jawara, Bang. Iya, juara gue emang apa? Tampang kayak pemain BTS dipanggil jawara. Main BTS, sama banget dia. Ini kayak BTS, ini kayak bulldog. Aduh. Songong, kasih tahu jurus-jurus lu sekarang. Ayo. Itu mah bukan jurus, Tong. Ini gue ayah ajarin. Coba, Bang. Ya, segitu doang jurusnya dia. Lu berani sama dia?
munculnya karakter bangsa Indonesia. Pagi, salam sejahtera. Perkenalkan saya Ibu Lala Izum dari SMP Negeri 200 Jakarta yang beralamat di Cilincing, Jakarta Utara, Rorotan. Para Gen Z menyebut kami sebagai sekolah no pers. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadiran tim Kaseto yang sudah menyempatkan diri hadir di SMP Negeri 200 Jakarta. Sekolah kami adalah sekolah yang berada di pinggir sawah yang biasa disebut dengan mewah, namun walaupun dengan keterbatasan yang ada, sekolah kami memiliki banyak prestasi. Salah satunya prestasi dari bela diri yang ada di sini yaitu silat, merupakan kebanggaan kami karena sudah mencapai prestasi tingkat internasional, dan Kempo pun kami sudah mencapai tingkat nasional sebagai juara tingkat provinsi DKI Jakarta, dan selanjutnya diikuti oleh prestasi-prestasi hebat GSI menjadi juara 1 sepak bola yang tentunya menjadi kebanggaan kami sebagai keluarga besar SMP Negeri 200 Jakarta. Besar harapan saya dengan kehadiran teman-teman hebat di sini, dan untuk kehadiran Kak Seto dalam kegiatan Go to School bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan semangat baru sehingga mewujudkan generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Semoga dengan kehadiran acara ini mewujudkan keinginan kami para pendidik untuk menjadikan sebuah sekolah yang aman, nyaman, berkarakter, dan tentunya berpihak terhadap anak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat anak dan tim-tim hebat dari Kak Seto. Semoga kedepannya bisa menginspirasi dunia pendidikan semakin hebat dan semakin hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Perkenalkan, nama saya Raisa. Kami di sini akan memperkenalkan berbagai sifat-sifat guru-guru yang lucu dan kejadian-kejadian apa saja sih yang guru-guru lakukan kepada kita yang sangat memotivasikan kita sekolah di sini. Yang pertama, contohnya ada Pak Agus. Pak Agus tuh orangnya lucu banget karena kadang kalau kita tanya dia suka pakai bahasa Jawanya untuk menjawab pertanyaan kita, dan kadang tuh ada letukan-letukan yang kadang bikin kita ketawa juga. Contohnya kayak kadang kalau kita nanya, kadang jawabnya bocah orang genah, itu kadang menurut saya itu lucu banget. Selain itu, Pak Agus juga sering tiba-tiba Assalamualaikum. Walaupun kita tidak mengucapkan, tapi dia benar-benar langsung mengucapkan Assalamualaikum seperti itu. Selain itu juga di sekolah kami juga ada Pak Makrus. Ketika Pak Makrus sedang mengajar, dia selalu membuat bercandaan yang membuat kita tuh tidak merasa suntuk ketika belajar. Oh iya? Sampai segitu dekatnya kalian ya? Kayaknya Pak Agus ada di depan kalian. Yuk kita manggil yuk. Pak Agus. Agus. Kesini dong. Wah, waalaikumsalam, ini dia. Agak sedekat dong Pak. Ini lucu katanya Pak. Oh iya. Bahwa Pak Agus itu ada ini ya, istilah kearifan lokal ya, sebagai orang Jawa ya. Kasih contoh dong Pak. Oh iya, sebagai contohnya, anak-anak, kamu udah sarapan belum pagi hari ini? Udah Pak. Sudah Pak. Oke. Terus sudah belajar belum semalam? Udah Pak. Sudah Pak. Harus semangat ya Nak ya. Kamu sebagai generasi emas, maka kamu harus dari sekarang mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin sehingga nanti kalian menjadi generasi yang hebat. Pak Agus, Ya siap Pak. betapa pentingnya sih guru itu menjadi sahabat mereka. Jadi begini Pak, anak-anak sekarang itu kalau belajar harus ada pendekatan secara persuasif kepada mereka. Jadi kita nggak bisa kaku belajar sama mereka. Jadi harus tahu karakter anak A, B, C, dan mereka itu memiliki karakter yang luar biasa. Dan sebagai guru kami harus mampu mengembangkan potensi mereka, karakter mereka sehingga menjadi anak-anak SMP Negeri 200 yang hebat. Artinya memang di SMP 200 ini suasana belajar itu menjadi penting ya Pak? Sangat penting sekali Bapak, karena kita mendapatkan amanah dari pemerintah untuk mendidik generasi emas khususnya yang ada di SMP di 200 ini menjadi anak-anak dan pribadi yang hebat, anak-anak yang memiliki karakter luar biasa yang bisa menunjang kehidupannya di mendatang. Kita pengen dengar ya istilah-istilah Jawa yang sering diucapkan Pak Agus ya. Pak Agus, matanya menghadap ke sini dong Pak. Siap. Nah, sering ngomong apa sih Pak di Yang kelas? pertama ini anak-anak kalau nggak fokus, kamu itu orang genah gitu.
Ora kena itu artinya nggak jelas, harusnya fokus ke materi pelajaran. Yang lain. Yang berikutnya itu kamu itu anak yang lucu. Karena lucu, maka kalian itu harusnya menjadi figur yang tetap berkarakter sehingga kamu bisa menjadi stand up komedian atau komedian gitu, Pak. Oke deh, cium tangan dong buat Pak Gurunya. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Namanya Saya Gilang. saya Aga. Ini temanku, ini bestiku. Ini temanku juga, ini bestiku juga. No hoax, no bully ya. Olahraganya apa? Wih, pialanya banyak tuh di belakang tuh. Tuh. Itu piala Iya di kan? belakang. Itu Misalnya piala belakang ada eskul basket, eskul futsal, ada eskul bela diri juga seperti silat, karate, kempo. Di sini juga banyak tuh olahraganya. Sepak bola juga ada di sini. Sekolah di sini banyak sekali pialanya dan sering menjuarai di turnamen-turnamen dan kejuaraan-kejuaraan tingkat Jakarta Utara, tingkat DKI maupun di tingkat nasional. Luar biasa anak rorotan ya. Iya. Anak 200. Anak 200. 200 itu kalau di Betawi apa ya? 2 cepek ya? Nope. Oh, anak nope ya. Iya. Keren. Mau bilang apa lagi tentang nope? Di- Sekolahmu? Di Nope ini sekolahnya sangat asri, Bersih. Iya, banyak tanaman-tanaman juga di pinggir-pinggir lapangannya. Pokoknya seneng ya? Senang. Udaranya masih bersih? Iya, udara masih bersih. Wow. Pengen cita-citanya seperti apa sih nanti setelah selesai dari SMP Nope? Saya cita-citanya ingin menjadi atlet Kempo Platda DKI Jakarta agar Wah. bisa main di Pekan Olahraga Nasional 2032 di Banten. Seru. Saya akan menjadi atlet Kempo Jakarta Utara untuk mewakili PON 2032. Ayo, kalian pengen bilang apa sama orang tua dan guru? Halo Mama, Papa, Ya. Mas Aga, senang sekali sekolah di SMPN 200 karena di sini banyak teman-teman yang baik sama Mas Aga. Di sini juga banyak eskul yang menarik. Di sini juga guru-gurunya pada seru, asik, tidak ada yang galak. Halo Mama, halo Papa, saya Gilang. Saya merasa sangat bangga sekali Mama dan Papa daftar saya ke sini. Soalnya saya banyak sekali teman, bisa diajak ngobrol, dan guru-gurunya juga sangat asik sekali. Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah. Perkenalkan nama saya Nafsil. Perkenalkan, nama saya Elon. Perkenalkan nama saya Aisyah. Kami anak rorotan hebat. Apa aja sih kehebatan anak rorotan SMP 200? Cerita dong. Kami sebagai anak SMP 200, kami sangat menyukai lingkungan kami karena di daerah lingkungan kami itu masih sangat asri, masih sangat banyak sawah, banyak perkebunan. Di sekolah, kami pun diberikan kegiatan yang positif. Kami menanam pohon, kami menanam buah-buahan, kami menanam sayuran. Sekolah di SMP Negeri 200 Jakarta sangat mengasyikan, sangat seru, dan mungkin banyak menambah pengalaman-pengalaman dengan kegiatan seru lainnya di sekolah. Guru-guru di SMPN 200 juga ramah-ramah banget loh teman-teman. Banyak banget yang ngerti jokes-jokesnya Gen Z. Jadi bikin kita tuh ngerasa aman, nyaman. Terus seneng banget kalau belajar sama guru-guru SMPN 200. Wow, seperti apa sih jokes-jokesnya Gen Z? Banyak banget. Biasanya kalau yang lagi viral sekarang kayak joget kicau mania kan. Kadang guru-guru tuh biar siswa-siswinya ngerasa senang, aman, nyaman. Mereka tuh pakai jokes itu ke kita. Jadi mereka tuh nggak garing kayak gitu. Berarti sudah tepat dong ya bahwa guru itu menjadi sahabat anak. Benar gak sih? Iya, benar sekali. Dan kemudian hal yang paling penting adalah nggak ada lagi dong guru killer ya. Iya, Ya, nggak ada. Guru yang jaim. Gak ada. Betul? Betul. Apa yang kamu pengen bilang sama orang tua kalian? Tadi kita bicara guru. Orang tua, hai Ma. Hai, Mama. Ayah. Hai Papa. Terima kasih sudah menyolahkan Elon di SMP Negeri 200 Jakarta. Saya sangat happy dan sangat senang sekali berada di SMP Negeri 200 Jakarta. Halo Mama, halo Ayah.
Makasih ya udah daftarin Nopsil di SMPN 200. Aku seneng banget karena di SMPN 200 aku dapat banyak banget pengalaman. Hai Bu, hai ya. Makasih ya udah daftarin Aisyah di SMP 200. Makasih juga udah ngedukung semua aktivitas Aisyah. Terima kasih dah. Pancasila adalah ekspresi budaya. Pancasila adalah jati diri bangsa. Saya Bu Henry, saya guru IPA di SMPN 200 Jakarta Utara. Saya ingin memperkenalkan bahwa belajar IPA itu sebenarnya asik loh. Kita bisa menghubungkan contoh-contoh yang ada di materi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa lihat fenomena-fenomena alam, fenomena sains dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya seru deh kalau belajar IPA itu. Dan mudah dipahami jika dihubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat belajar IPA. Semoga kalian semua bisa menyukai IPA ya. Kasih Pendekatan dan kemudian bagaimana membuat mereka bahagia, Kak. Karena kan biasanya sulit, susah. Bagaimana itu harus diterobos dulu agar mereka bisa nyaman. Oke, biasanya pendekatannya kita pertama itu biasanya ada kayak apa namanya cooling down atau games-games yang terkait dengan pelajaran IPA. Kemudian dari situ baru dikaitkan dengan materi pembelajaran. Misalkan hari ini kita mau belajar tentang gerak. Nah, setelah kita anak-anak akan diminta untuk mengeksplor apa sih gerak itu, kemudian dihubungkan dengan contoh-contoh dalam kehidupan. Nah, dari situ anak-anak, oh ternyata kalau saya jalan dari sekolah ke rumah pulang itu disebut gerak jika titik acuannya adalah sekolah. Nah, jadi dari situ ada pemahaman-pemahaman yang nanti bisa dia lihat dalam kehidupan. Oh ternyata saya sudah melakukan gerak. Oh ternyata saya sudah melakukan gaya yang sudah saya pelajari di sekolah. Mungkin selama ini anak-anak hanya tahu oh saya mendorong meja, saya pulang jalan kaki, tapi tidak tahu bahwa sebenarnya mereka sudah melaksanakan dari konsep gerak dan gaya yang mereka sudah dapatkan di dalam sekolah. Nah, oleh karena itu tugas dari kami sebagai guru adalah menjembatani itu antara konsep yang ada di sekolah dengan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebenarnya banyak loh anak-anak itu sudah melakukan konsep-konsep IPA tapi belum paham bahwa sebenarnya dia sudah melakukan itu. Terima kasih Bu Guru. Sukses selalu untuk SMP 200. Terima kasih, Kak. Sobat Noves, kenalkan saya Fitri Handayani. Saya mengajar di SMP 200 dengan saya berguru bahasa Indonesia. Oke, terima kasih kepada Kak Seto
yang sudah datang untuk menginspirasi semua siswa saya. Semoga dengan kedatangan Kak Seto, siswa saya akan menjadi inspirasi dari Kak Seto. Yang pertama, menjadi anak yang berkarakter. Yang kedua, mewujudkan bakat-bakatnya, apa yang terpendam di dalam dirinya. Yang ketiga, menjadi anak berakhlak, mengikuti jejak-jejak ulama atau para rasul, yang dimana akhlak itu, adab itu nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Fitri. Dadah. Ayo dong, berdiri dong, berdiri. Yo, ayo. Belajar, lama-lama bodohnya hilang. Lama-lama saya belajar, matematika paling tinggi dapat 4. Lama-lama bisa naik 5, 6, 7, akhirnya 8. Lalu dibilang paling buruk mukanya, paling jelek. Kalau di sekolah lo kamu jelek, saya dibanding-bandingkan dengan saudara kembar saya. Saya kembar, tapi dia lebih cakep, dia lebih jelek. Lalu ibunya kasih tau bilang, kalau dibilang jelek, kamu senyum terus, lama-lama jeleknya hilang. Akhirnya saya lihat contoh ini miring, kalau kayak gini kayak Dracula. Lama-lama menemukan senyum yang paling pas. Siapa yang selalu senyum? Iya, mana senyumnya? Nah, lalu kalau di mana senyumnya? Misalnya Kak Seto suka senyumnya mana? Sampah, tentang apa? Keranjang. Kakak. Tapi yang ditendang bola. Akhirnya Kak Seto jadi teriak-teriak. Wow, teriak-teriak itu. Boleh teriak, tapi dengan nada yang bagus. Jadi waktu kecil kalau nyanyi burung betilang
Oh bukan begitu, yang lebih lantang. Akhirnya suka nyanyi. Pokoknya semua kalau disalurkan jadi hebat. Jadi sekali lagi adik-adik percaya ada adalah anak-anak yang hebat. Pak Seto juga pernah gagal, berkali-kali gagal. Pak Seto lulus waktu itu SMP dan SMA jadi anak jalanan karena Pak Seto jadi yatim. Jadi dengan ayah jadi anak jalanan, sekolah boleh terlambat sampai korannya yang dijual habis. Kalau istirahat boleh masuk terlambat karena Pak Seto harus menghabiskan sisa-sisa makanan di kantin sampai kenyang. Jadi sudah makan dulu, jangan dibereskan dulu, saya makan. Nah, tetapi terus semangat belajar. Kemudian Kak Seto lulus SMA, gagal masuk ke dokteran. Kak Seto coba ke UNER, Erlangga, Surabaya, Undip di Semarang, UGM, Jogja, UI, Jakarta, gagal. Akhirnya karena dibanding-bandingkan terus, akhirnya Kak Seto bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta dan nggak punya teman, nggak punya saudara. Kak Seto 7 bulan jadi gelandangan. Kalau tidur di emperan pasar atau di emperan toko masih mewah. Kak Seto tidur di tempat sampah. Jadi temannya, sahabatnya kecoa, cacing, kalajengking dan sebagainya. Tapi selalu senyum, selalu bersyukur, selalu alhamdulillah. Iya, jadi Kak Seto terus selalu berpikir positif. 7 bulan jadi gelandangan, 2 bulan jadi office boy, 7 tahun jadi pembantu rumah tangga.